Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Raisya Didian Zanti dengan NIM 14012041124. Di sini saya akan sedikit memaparkan salah satu materi dalam mata kuliah manajemen keuangan, yaitu leverage. Nah, pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu leverage. Secara singkat, leverage itu membahas mengenai penggunaan biaya tetap dalam upaya peningkatan profitabilitas. Leverage adalah penggunaan dana utang atau pinjaman yang dipergunakan untuk meningkatkan return atau keuntungan dalam sebuah bisnis atau investasi. Kenapa sih sebuah perusahaan itu menggunakan leverage? Perusahaan menggunakan leverage dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya atau beban tetap yang dikeluarkannya. Leverage juga meningkatkan risiko atau variabilitas keuntungan. Artinya, jika perusahaan ternyata mendapatkan keuntungan yang lebih rendah daripada biaya atau beban tetapnya, maka penggunaan leverage akan meningkatkan keuntungan. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai leverage, kita harus terlebih dahulu mengetahui mengenai variable cost, fixed cost, dan semi variable cost. Yang pertama ada variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang dalam jangka pendek berubah karena perubahan operasi perusahaan. Contohnya itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya pemesanan langsung. Selanjutnya ada fixed cost, yang merupakan biaya yang dalam jangka pendek tidak berubah karena variabilitas operasi, di mana output yang dihasilkan maupun penjualan. Contohnya itu ada depresi bangunan, kendaraan, peralatan, beban asuransi, beban sewa, gaji manajer, pajak bumi dan bangunan, dan sebagainya. Selanjutnya ada juga dikenal istilah semi variable cost, di mana biaya semi variable adalah biaya yang meningkat secara bertahap sesuai dengan kenaikan outputnya. Contohnya biaya listrik dan air, biaya pemeliharaan, dan perbaikan mesin. Nah, kenapa ini disebut semi variable cost? Biaya listrik itu karena semakin banyak sebuah perusahaan menghasilkan output, maka biaya listrik yang harus dikeluarkannya itu semakin besar. Karena tenaga yang dibutuhkan untuk menghasilkan outputnya juga semakin besar. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai leverage. Leverage itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada operating leverage. Operating leverage berkaitan dengan biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tingkat penjualan tertentu. Dengan menggunakan operating leverage, perusahaan mengharapkan bahwa perubahan penjualan akan mengakibatkan perubahan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT yang lebih besar. Multiplier effect yang dihasilkan karena penggunaan biaya operasi tetap terhadap EBIT disebut sebagai degree of operating leverage atau DOL. Nah, degree of operating leverage atau DOL memiliki beberapa rumus yang dapat digunakan sesuai dengan soal yang nanti kita lihat. Yang pertama, kita dapat menggunakan pembagian antara persentase perubahan EBIT dibagi dengan persentase perubahan penjualan. Atau kita dapat menggunakan rumus yang kedua, yaitu quantity dikali price dikurangi variable cost, dibagi quantity dikali price dikurangi variable cost dikurangi fixed cost. Dan ada rumus yang ketiga, jika diketahuinya adalah penjualan, di mana rumusnya adalah sales atau penjualan dikurangi total variable cost dibagi penjualan dikurangi total variable cost ditambah fixed cost. Nah, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Di sini diketahui data PT Indah Raya adalah sebagai berikut. Dia memiliki harga jual produk sebesar Rp200 per unit, kemudian ada biaya variabel sebesar Rp100 per unit, dan ada biaya tetap atau fixed cost sebesar Rp50.000. Nantinya kita akan diminta mencari DOL A dan juga DOL B, di mana DOL A itu merupakan perbandingan antara kolom yang di tengah ini dengan nilai A. Begitu juga dengan degree of leverage B, di mana kolom yang tengah dibandingkan dengan nilai pada kolom B. Nah, di sini sebetulnya kita dapat menggunakan beberapa rumus. Rumus yang pertama itu kita dapat menggunakan persen perubahan EBIT dibagi persen perubahan penjualan. Untuk DOL A, persen perubahan EBIT-nya adalah 100%, sedangkan persen perubahan penjualannya adalah 50%. Hal ini didapat dari perubahan EBIT, dapat kita lihat bahwa EBIT di kolom tengah itu adalah 50.000, sedangkan EBIT di kolom A itu adalah 100.000. 100.000 dikurangi 50.000 adalah 50.000.
di mana 50.000 itu merupakan 100% dari 50.000. Maka kita tulis persen perubahan EBIT-nya adalah 100% dan nilainya adalah positif. Selanjutnya untuk persen perubahan penjualan, kita lihat perubahan penjualan di kolom tengah adalah 200.000 dan di kolom A adalah 300.000. 300.000 dikurangi 200.000 adalah 100.000, di mana 100.000 ini adalah 50% dari 200.000. Maka kita peroleh perubahan EBIT-nya adalah 100% dibagi 50%, hasilnya sama dengan 2. Begitu juga untuk yang degree of operating leverage B, di mana perubahan EBIT-nya adalah negatif 100% dibagi negatif 50%. Karena kita dapat lihat bahwa untuk EBIT itu adalah 0 dikurangi 50.000 adalah negatif 50.000, di mana negatif 50.000 itu adalah negatif 100% dari 50.000. Begitu juga untuk penjualannya. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 2. Di mana semakin besar nilai yang dihasilkan, maka semakin besar pula tingkat leverage operasinya. Atau kita juga dapat menggunakan rumus yang kedua. Di sini rumus yang keduanya adalah DOL 1000 unit sama dengan quantity dikali price dikurangi fixed cost dibagi quantity dikali price dikurangi fixed cost, variable cost dikurangi fixed cost. Nah, langsung saja kita masukkan. Tadi kita ketahui bahwa quantity-nya adalah 1000 unit, maka Q-nya adalah 1000 dikali price-nya adalah Rp200 per unit, maka 200 dikurangi variable cost-nya 100. Dibagi 1000 dikali 200 dikurangi 100, dan biaya tetapnya adalah 50.000. Kita peroleh berdasarkan data yang di sini, di mana biaya tetapnya adalah 50.000. Nah, kemudian kita dapat peroleh hasilnya adalah 2. Artinya, pada saat penjualan 1000 unit atau Rp200.000, jika penjualan naik 1%, maka EBIT-nya itu naik 2 kalinya atau 2%. Nah, selanjutnya yang kedua ada financial leverage. Financial leverage adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan akan memperoleh tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga akan meningkatkan keuntungan pemegang saham. Financial leverage menunjukkan perubahan laba per lembar saham atau EPS atau earning per share sebagai akibat dari perubahan EBIT. Degree of financial leverage atau DFL adalah perubahan laba per lembar saham atau EPS karena perubahan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dan atau rasio antara persentase perubahan EPS dibandingkan dengan persentase perubahan EBIT. Rumusnya itu ada beberapa. Yang pertama ada DFL sama dengan persen perubahan EPS dibagi persen perubahan EBIT. Ada juga rumus lain, yaitu quantity dikali price dikurangi variable cost dikurangi fixed cost, dibagi quantity dikali price dikurangi variable cost dikurangi fixed cost, dikurangi bunga, kemudian dikurangi dividen, dibagi 1 dikurangi pajak atau tax. Juga kita dapat menggunakan rumus lainnya, ada EBIT dibagi EBIT dikurangi bunga, dan ada juga rumus yang ketiga. Kita dapat gunakan sesuai dengan konteks soalnya. Nah, di sini kita memiliki salah satu contoh soal di mana terdapat sebuah tabel yang berisi penjualan bersih, kemudian biaya operasi variabel, EBIT, dividen, hingga EPS. Cara mengerjakannya adalah dengan menggunakan rumus yang ketiga, di mana diperoleh dari EBIT dibagi EBIT dikurangi bunga, dikurangi dividen, dibagi 1 dikurangi tax atau pajak. Cara mengerjakannya adalah kita hanya perlu memasukkan data yang berasal dari sini ke dalam rumus-rumusnya. Yang pertama, EBIT. EBIT-nya itu dapat kita peroleh dari, di sini ada EBIT, yaitu sebesar 1 juta, yang merupakan cara mencari EBIT-nya adalah penjualan bersih sebesar 5 juta, dikurangi biaya operasi variabel, dikurangi biaya operasi tetap, sehingga hasilnya adalah 1 juta. Maka kita dapat masukkan EBIT-nya itu adalah sebesar 1 juta. Kemudian untuk bunga, kita peroleh bahwa bunga pinjamannya adalah 250.000. Maka di sini kita tinggal memasukkan bunga pinjamannya adalah 250.000. Kemudian dikurangi dikurangi dividen. Dividennya adalah dividen saham preferen sebesar 150.000. Maka
250.000 dikurangi 150.000 dibagi 1 dikurangi teks atau pajak. Pajak diperoleh dari pajak penghasilan sebesar 40% atau 40 dibagi 100 adalah 0,4. Maka kita peroleh 1 juta dibagi 500.000, DFL-nya itu adalah 2. Nah, DFL sebesar 2 menunjukkan bahwa pada saat EBIT sebesar 1 juta, setiap 1% perubahan EBIT akan mengakibatkan perubahan EPS sebesar 2%. Di mana jika EBIT-nya naik 10% akan mengakibatkan naiknya EPS sebesar 20%, begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya kita memiliki leverage yang terakhir, itu adalah total leverage, di mana leverage total ini terjadi bila perusahaan memiliki baik leverage operasi maupun leverage finansial dalam perusahaannya untuk meningkatkan keuntungan bagi para pemegang saham biasa. Degree of total leverage atau DTL adalah multiplier effect atas perubahan laba per lembar saham atau EPS karena perubahan penjualan. DTL adalah rasio antara persentase perubahan EPS dengan persentase perubahan penjualan. Nah, DTL ini memiliki beberapa rumus. Yang pertama ada DTL dikali yang datanya itu yang diperoleh ada Q-unit atau rupiah penjualan. Kita dapat menggunakan persen perubahan EPS dibagi persen perubahan penjualan, atau perubahan EPS dibagi EPS dibagi perubahan penjualan dibagi penjualan. Nah, DTL itu dapat disebut sebagai degree of combined leverage karena merupakan kombinasi antara operating leverage dengan financial leverage. Sehingga untuk memperoleh atau untuk mencari DCL itu kita dapat memperoleh dengan cara mengalihkan degree of operating leverage dengan degree of financial leverage. Atau kita juga dapat menggunakan rumus ini di mana quantity dikali price dikurangi variable cost dibagi quantity dikali price dikurangi variable cost dikurangi fixed cost dikurangi bunga dikurangi dividen dibagi 1 per tax. Atau rumus yang terakhir. Kita memiliki contoh soal lain yang nantinya akan membahas bagaimana cara menghitung DOL, DFL, dan juga DCL. Diketahui pada soal, pada PT Maju diperoleh data sebagai berikut, di mana sales dalam 100.000 unitnya adalah 1.400.000, kemudian variable cost-nya adalah 800.000, fixed cost-nya adalah 250.000, interest-nya 125.000, tax-nya 35%, serta common share-nya 100.000. Nah, untuk memudahkan kita menjawab soal A, B, C, dan D, terlebih dahulu kita harus mengetahui berapa sih EBIT, EBT, EAT, dan hingga nantinya bisa memperoleh berapa sih nilai EPS-nya. Caranya adalah seperti pada soal sebelumnya, kita harus mengubah terlebih dahulu datanya ke dalam tabel, di mana tadi kita peroleh bahwa sales atau penjualannya adalah 1.400.000. Kemudian variable cost-nya adalah 800.000. Kemudian fixed cost sebesar 250.000. Serta diperoleh. Cara mencari EBIT-nya adalah dengan mengurangi sales dikurangi fixed cost dikurangi variable cost, sehingga kita peroleh nilai EBIT sebesar 350.000. Nah, untuk mencari nilai EBT, kita perlu mengurangi EBIT dengan nilai interest, di mana kita peroleh interestnya adalah sebesar 125.000. Maka nilai EBT-nya adalah sebesar 225.000. Kemudian kita ingin mencari nilai earning after tax atau setelah pajak. Maka kita mengurangi nilai EBT dengan pajak. Pajaknya itu adalah 34%. 34% dari 225.000 adalah 76.500. Sehingga kita peroleh nilai EAT-nya adalah sebesar 148.500. Nah, kemudian untuk mencari EPS, kita tinggal membagikan EAT sebesar 148.500 dibagi 100.000. Hasilnya adalah 1,485.
Nah, kemudian selanjutnya kita harus mencari DOL, DFL, dan juga DCL. Untuk mencari DOL, kita dapat menggunakan rumus sales dikurangi variable cost dibagi EBIT. Penjualannya adalah 1.400.000 dikurangi variable cost sebesar 800.000 dan dibagi EBIT. Nilai EBIT-nya adalah 350.000. Hasilnya adalah 1,71 kali. Kemudian, untuk mencari DFL, rumusnya adalah EBIT dibagi EBIT dikurangi interest, di mana nilai EBIT-nya adalah 350.000 dibagi 350.000 dikurangi interestnya adalah 125.000. Hasilnya adalah 1,55. Kemudian DCL, kita dapat mencari DCL dengan rumus DOL dikali DFL sama dengan 1,71 dikali 1,55. Hasilnya adalah 2,65 kali. Nah, untuk menjawab soal selanjutnya, yaitu soal BCD, caranya adalah sebagai berikut. Nah, kita dapat simpulkan bahwa kita dapat menggunakan DOL jika penjualan naik 10%, maka EBIT akan naik sebesar 1,71 dikali 10% yang diperoleh dari nilai ini. Sehingga nilai EBIT menjadi 350.000 ditambah 17,1 dikali 350.000. Hasilnya adalah 409.850. Kemudian jika menggunakan DFL, saat EBIT naik 10%, maka EPS-nya itu akan naik sebesar 1,55 dari sini dikali 10%. Karena tadi EBIT-nya itu naik 10%, maka 15,5% dari EPS awal. Dimana kita tahu bahwa EPS awalnya itu adalah 1,485. 1,485 ditambah 15% dari EPS awal, hasilnya adalah 1,825. Selanjutnya, jika kita membahas DCL, di saat penjualan naik 10%, maka EPS-nya itu akan naik 2,65%. Dari data ini, 2,65 kali dikali 10%. Karena penjualan naik 10%, maka hasilnya adalah 26,5% dari EPS awal, sehingga nantinya EPS-nya menjadi nilai EPS ditambah 26,5% dari EPS awal, hasilnya adalah 1,87. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.